Hello everyone, welcome to my video. I am Bella Rosa, my NPM 21010300068. In this video, I will be teaching you about verb. Okay, keep on watching. First of all, we must know what is the meaning of verb. The verb is a word that expresses the action or state of a subject. Nah, teman-teman, verb itu biasa kita kenal dengan sebutan kata kerja atau lebih tepatnya predikat, karena setiap kita belajar bahasa Indonesia pasti kita menyebutnya dengan subjek, predikat, objek, seperti itu. Jadi predikat itu sama posisinya dengan verb. Nah, verb atau kata kerja bisa berupa makan, berlari, berjalan, bekerja, marah, kecewa, dan sebagainya. Nah, supaya teman-teman lebih mengerti apa itu verb, aku akan memberi satu contoh, yaitu she works. Nah, pada kata works di kalimat tersebut menunjukkan atau merujuk pada subjek si tersebut. Kata works menduduki jabatan atau menduduki posisi sebagai predikat atau verb di kalimat tersebut. Jadi, itu sudah menjelaskan apa yang dilakukan, apa tindakan yang dilakukan oleh subjek si tersebut. Ternyata teman-teman, verb ini memiliki bagian-bagiannya lagi nih, seperti full verb, helping verb, verb to be, to infinitive, bare infinitive, main verb, verb phrase, verb class, dan lain sebagainya. Pada video ini, aku akan menjelaskan kepada kalian teman-teman hanya 4 topik saja, seperti helping verb, to infinitive, main verb, dan verb to be. Semoga kalian suka. Okay friends, what is the meaning of helping verb? Helping verb is a word that help the main verb in doing their job or function. Nah teman-teman, ternyata helping verbs ini berkaitan loh dengan main verb atau kata kerja utama. Tetapi kita bahas dulu ya helping verbs-nya. Most common helping verbs are is, am, are, was, were, has, have, be, dan banyak lagi. Tenang aja teman-teman, nanti untuk contohnya sendiri ada she is a pretty girl. Nah teman-teman, menurut teman-teman yang mana ya termasuk dalam helping verbs-nya? Oke, ya benar sekali. Yang termasuk dalam helping verbs yaitu kata is. Sudah paham kan teman-teman? Oke, kita buat contoh kedua agar teman-teman lebih mengerti, yaitu they have a big house. Nah, coba teman-teman tebak, apa sih jawaban yang benar untuk helping? Oke, verb to be. Verb to be terbagi atas am, is, are, was, were. Nah, am, is, are used for present. Sementara was and were used for past.
Nah, kelima to be itu digunakan sebagai penghubung antara subjek dan predikat dan tidak diartikan sebagai adalah. Orang pertama, yaitu I, is digunakan untuk orang ketiga tunggal seperti he, she, it. Are digunakan untuk sementara was digunakan pada bentuk jamak dari dan orang kedua dan subjeknya seperti I, he, she, it. Sementara were itu digunakan pada bentuk lampau dari are, yaitu you, we, they. To be ini juga ada cara penggunaannya loh teman-teman, yaitu sebagai predikat. Pertama, to be plus adjective atau kata sifat. Contoh, she is kind. Yang mana nih to be-nya? Ya, benar sekali teman-teman. To be-nya adalah is. Is plus adjective, yaitu adjektifnya kind. Nah, aturan kedua itu to be plus adverb, yaitu keterangan tempat. Keterangan tempat dan waktu. Contohnya, I am in the house. Yang mana to be-nya? Nah, to be-nya adalah am. Adverb-nya in the house. Aturan ketiga yaitu to be plus noun, yaitu kata benda. Contohnya, she is a policewoman. Yang mana nih to be-nya? Iya, benar sekali. Itu adalah is, teman-teman. Dan noun-nya yaitu a policewoman. Nah, aturan keempat yaitu to be plus verb ing, yaitu seperti yang kita tahu, teman-teman. Tenses present continuous tense, atau aktivitas yang masih berlangsung atau sedang dilakukan. Contohnya, she is studying verb material. Nah, to be-nya mana teman-teman? Yaitu yang is dan Oke, next topic is main verb, yaitu kata kerja utama. Sebenarnya, what is the meaning of main verb? Main verb is a word that describe an action, yaitu kata kerja utama yang menjadi aktivitas utama yang dilakukan oleh subjek dalam kalimat. Nah, ini yang tadinya berkaitan dengan helping verbs, teman-teman. Oke, next. Cara penggunaan main verbs. Yang pertama, peletakan kata kerja utama selalu berada setelah subjek. Nah, gimana ya kira-kira contohnya teman-teman? Nah, contohnya, Angga plays badminton every afternoon. Angga bermain bulu tangkis setiap sore. Nah, yang mana teman-teman kata kerja utamanya? Nah, benar sekali. Kata kerja utamanya itu yaitu plays, karena itu kata kerja setelah subjek. Nah, yang kedua yaitu kata kerja diletakkan setelah dengan sisipan kata keterangan di tengahnya. Seperti apa ya teman-teman maksud kata keterangan di tengahnya? Nah, seperti often, never, always, usually, dan sebagainya. Contohnya seperti ini teman-teman. Siska often reads a magazine, yaitu Siska sering membaca sebuah majalah. Often itu termasuk adverb dan reads itu termasuk main verb-nya teman-teman. Nah, yang ketiga, kata kerja biasanya didahului
oleh kata kerja bantu untuk menyusun sebuah frasa. Kata kerja bantu seperti apa ya teman-teman? Nah, itu yang termasuk dalam helping verbs teman-teman. Seperti yang sudah aku katakan bahwa itu berkaitan helping verbs dengan main verbs. Nah, yaitu seperti has, is, am, are, dan sebagainya. Lalu contohnya, Siska has called Rina many times but no answer. Nah, has called itu disatukan menjadi satu kelompok frasa. Itulah teman-teman cara penggunaannya. Okay, the last our topic is to infinitive. To infinitive sebagai kata kerja dengan rumus to plus verb one atau kata kerja dasar. Nah, aturan yang pertama itu ada adjective plus infinitive. Adjective itu kata sifat. Nah, dengan contoh, she is happy to receive the gift. Nah, yang mana adjektifnya? Yaitu happy. Yang mana to infinitive plus verb one-nya yaitu to receive. Itu teman-teman. Contoh yang kedua, aturan kedua itu ada noun plus infinitive. Yaitu contohnya, my mother asked me to buy some water. Nah, yang ketiga ada verb plus infinitive, yaitu ask, choose, decide, get, dan lain sebagainya. Contohnya, I decided to go to Bali. Nah, decided itu sebagai verb. Lalu to go itu to plus verb one. Nah, yang keempat ada untuk menyatakan tujuan, yaitu he studies hard to become clever. Dia belajar keras untuk menjadi pintar. Nah, to become itu berarti menjadi to plus verb one. Situ di kalimat itu ada yang menyatakan tujuan. Oke teman-teman, lalu ada setelah kata tanya. Kata tanya bukan dengan ada tanda tanya, bukan. Yaitu contohnya seperti ini. He tells me what to do. Nah, what itu menjadi kata tanyanya. Lalu setelah itu ada to do. To plus verb one. Lalu yang terakhir ada setelah ordinal numbers. Nah, apa sih ordinal numbers itu? Ya, contohnya seperti first, second, third, dan lain sebagainya. Seperti itu. Contohnya, he was the first to help me. Nah, first itu menjadi ordinal numbers. Lalu setelah itu ada to help. Nah, to help itu to plus verb one. Nah, itu teman-teman. Untuk materi to infinitive. Semoga teman-teman mengerti ya apa yang saya jelaskan. Okay, that's all for me. I hope you understand my explanation. Thank you for watching. See